Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kembali kita bertemu untuk memuji nama Tuhan, kita masuk hadiratnya. Amin. Haleluya. Saat kita masuk ke hadirat Tuhan, kita akan tersungkur untuk memuji menyembah namanya yang kudus. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya. Hormat syukurku
dalam kehidupan kita. Kasih yang tidak pernah berkesudahan, kasih yang begitu menguasai kita. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak pernah putus kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa, karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Bapa. Engkau yang mendampingi kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau segalanya buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun keadaan kami Tuhan, kami tahu Kau tak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan hati kami. Kami mengucap syukur atas Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu luar biasa buat kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus kuasai kami, Roh Kudus jamah hati kami. Berikan kami hati yang lebih lagi untuk merindukan Engkau Tuhan, hati yang lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Oh, Roh Kudus pimpin kami, jamah setiap hati kami. Berikan kami roh sukacita-Mu Tuhan, berikan kami supaya kami boleh memuliakan Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau Allah yang layak untuk segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami mau memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Berikan kami roh sukacita-Mu Bapa, karena kami percaya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Dengan semangat doa kita. Haleluya. Amin. Ada Allah yang layak dipuji. Amin. Haleluya, terima
kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah hikmat bagi hidup kita, kekuatan dan penolong bagi hidup kita. Haleluya Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu saat ini. Haleluya Yesus. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ya Bapa, haleluya. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kuasa-Mu, curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami mau sujud menyembah Tuhan, masuk lebih dalam hati-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siap
hati yang terbuka, hati yang haus dan rindu akan firman Tuhan. Kami siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Melalui setiap pujian yang kami sampaikan meninggikan Engkau Tuhan, dan kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, menjamah melawat setiap hati kami, setiap kehidupan pribadi kami, sehingga kami boleh dikuatkan, dipuaskan, disegarkan oleh pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mari urapi setiap kami umat-umat Tuhan, supaya kami boleh menangkap dan mengerti setiap pesan kebenaran firman yang akan kami terima. Atas hamba-Mu yang terbatas, Engkau juga kuasai, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Yalah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sedang duduk kembali Bapak Saudara. Ya. Shalom. Puji Tuhan. Apakah masih terlalu dingin? Sudah saya matikan 4 AC ya. Ya memang di luar cuaca dingin, cuaca sejuk, tentu itu juga mempengaruhi ya. Saya kira sudah cukup ya. Kalau dimatikan lagi nanti jadinya panas ya. Oke. Nah, pada sore malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, di mana judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah penyesalan. Penyesalan. Ya. Bicara tentang penyesalan, semua orang yang hidup pasti pernah mengalami penyesalan. Betul ya? Ada Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah menyesal? Kalau saya sih secara pribadi jujur saya berkata saya pernah menyesal. Bahkan bukan hanya 1-2 kali, berulang kali, sering ya menyesal. Ya. Kenapa kita manusia bisa mengalami penyesalan? Karena kita adalah manusia yang belum sempurna. Kita belum sempurna, bahkan mungkin masih jauh dari sempurna, sehingga kita bisa melakukan kesalahan. Siapa yang tidak pernah salah? Kalau mau jujur tidak ada. Jangan lagi dalam jangka waktu 1 bulan, dalam jangka waktu 1 hari saja, kalau kita merenung dengan baik, wah, kita mendapati ada kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat, yang sudah kita katakan, yang sudah kita pikirkan. Memang kita manusia yang belum sempurna. Itulah sebabnya semua orang yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami penyesalan. Nah, seringkali banyak umat Tuhan tidak tahu cara yang tepat untuk menangani penyesalan, menindaklanjuti penyesalan. Karena itu tidak heran ada umat-umat Tuhan yang setelah mereka melakukan kesalahan, ya, lalu kemudian mereka menyesal, ya. Nah, mereka tidak tahu cara menangani penyesalan itu, membuat mereka akhirnya putus asa, hidup dalam keterpurukan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Ya, karena tidak tahu cara menangani penyesalan, karena tidak tahu cara menindaklanjuti penyesalan. Memang sadar dirinya salah, menyesal, tapi nggak tahu selanjutnya langkah apa yang harus dilakukan, sehingga akhirnya putus asa, terpuruk, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Bicara tentang penyesalan, seorang yang cukup terkenal yang bernama Steve Jobs, ya, Steve Jobs ini pasti dikenal oleh banyak orang, so ya, karena dia adalah pendiri dari Apple, ya. Dia dilahirkan tahun 1955, ya, dan dia meninggal pada usia pada tahun 2011. Berarti usianya 56 tahun. Ya, 2011 yang lalu dia meninggal. Produknya sampai hari ini masih kita pakai, saudara ya. iPad, iPhone,
ya, iMac dan sebagainya, ya. Nah, sebelum meninggal, Steve Jobs ini ya, orang yang hebat di mata manusia, sempat menulis kata-kata terakhir yang menggambarkan, yang menunjukkan penyesalannya. Jadi ternyata Steve Jobs ini orang yang hebat, ya, orang yang sukses, ya. Ternyata saat sebelum dia mati, sebelum dia meninggal, dia sempat menulis kata-kata terakhir yang menggambarkan, yang menunjukkan penyesalannya. Nanti Bapak Ibu bisa search sendiri ya di Google, kata-kata apa itu, cukup panjang ya, saya tidak mau ceritakan, saya tidak mau mereka ya, karena bukan itu topik kita. Tapi intinya orang yang sukses pun ternyata di akhir hidupnya, pencapaian yang begitu luar biasa, ternyata di akhir hidupnya dia juga sempat menuliskan kata-kata penyesalan tentang apa yang ada di dalam kehidupannya. Ya, nah ini beda dengan Rasul Paulus. Kalau saya bandingkan Steve Jobs, orang yang hebat di mata manusia, ya. Nah ini beda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus, perkataan yang terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus itu justru adalah perkataan atau seruan yang berisi kemenangan, bukan penyesalan seperti Steve Jobs, tidak. Tapi seruan perkataan yang berisi kemenangan. Ayo kita lihat ayatnya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, ini Rasul Paulus berbicara tentang dirinya. Dia menyampaikan ini kepada Timotius, ya. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Memang akhirnya Rasul Paulus setelah ini dia kemudian mati. Ya, mati dengan cara apa? Dia dihukum, ya, dihukum mati karena Injil yang dia beritakan. 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kalau saudara cermati kata-kata tulisan Rasul Paulus ini ya, kepada Timotius, ini dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Tidak ada kata-kata penyesalan. Beda ya. Jadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan, dengan orang yang tidak sungguh-sungguh itu beda. Yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak percaya, apalagi di akhir hidupnya akan dipenuhi dengan banyak penyesalan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia hidup di dalam apa yang Tuhan mau. Hidupnya tidak diakhiri dengan penyesalan, tapi dia bersuka cita. Dia berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah pelihara iman, tersedia bagiku mahkota. Ya, nah penyesalan memang bisa terjadi. Ada orang yang menyesal karena mungkin tidak menggunakan waktu dengan maksimal, tidak melakukan potensinya ya dengan maksimal, mengabaikan nasihat atau teguran, ya, salah mengambil keputusan, ya. Ini sebab-sebab seseorang bisa menyesal. Nah di Alkitab diberikan contoh, ada penyesalan yang ketika tidak ditindaklanjuti, tidak ditangani dengan baik, penyesalan itu justru akhirnya malah membawa kepada kehancuran. Contoh yang ada di Alkitab, siapakah itu? Ayo kita lihat sebentar Bilangan pasal 14. Ya, Bilangan pasal 14. Ini contoh penyesalan yang tidak ditangani, diatasi dengan baik. Bilangan 14 lengkap, nanti Bapak Ibu bisa baca mulai ayat pertama terus satu pasal itu ya. Tapi untuk menyingkat waktu saya cuma baca ayat yang ke
39 mulai sampai dengan 45. Bilangan 14 ayat 39 mulai. Perikop berjudul serangan ke bagian selatan gagal. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, ya, hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Jadi ini menunjukkan penyesalan, ya. 41. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana, di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian, mereka, orang Israel, nekat naik ke puncak gunung itu. Tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Jadi tidak ikut maju. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai beraikan mereka sampai ke Horma. Ringkasan ceritanya, kalau saudara baca sebelum-sebelumnya, ya, di bawah kepemimpinan Musa, waktu itu Israel sudah sangat dekat dengan tanah Kanaan. Musa mengutus 12 pengintai, ya. 12 pengintai ini bukan orang biasa, mereka ini pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin berarti orang yang punya kelebihan. Ini 12 orang, masing-masing dari 12 suku, dari setiap suku, ya, pemimpin-pemimpin. Tetapi setelah mereka mengintai, 10 orang memberikan laporan atau statement pernyataan yang negatif, melemahkan iman bangsa Israel, membuat hati bangsa Israel tawar. Hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang memberikan statement, pernyataan atau laporan yang positif. Nah, seperti kita tahu bahwa manusia seringkali lebih mendengar yang banyak, yang mayoritas. 10 ini kan jauh lebih banyak dibanding 2. Orang Israel lebih percaya kepada yang 10 daripada yang 2. Lalu mereka berkata kepada Musa, kita tidak akan bisa maju, kita tidak akan bisa merebut Kanaan. Lebih baik kita pulang kembali ke Mesir. Dan selanjutnya, ya, kata-kata negatif seperti itu saudara nanti bisa baca sendiri. Nah, ketika mereka mengucapkan kata-kata seperti itu, Tuhan mendengar. Lalu Tuhan ngomong kepada Musa, seperti yang Israel katakan, demikianlah akan kulakukan. Nah, ini yang firman Tuhan yang seringkali dipakai, ya, Bilangan 14 ayat 28. Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah aku akan lakukan. Nah, Israel kan ngomong, kita tidak akan bisa masuk. Lebih baik kita kembali ke padang gurun, kembali ke Mesir, kita mati di padang gurun dan sebagainya. Ngomong buruk, ngomong negatif. Tuhan bilang, kulakukan. Benar, akhirnya Tuhan ngomong kepada Musa, ya, suruh Israel kembali ke padang gurun. Ya, mereka tidak akan bisa masuk Kanaan. Angkatan yang keluar dari Mesir itu tidak ada yang bisa masuk Kanaan, kecuali 2 orang yang memberikan laporan positif tadi, ya, Yosua dan Kaleb. Yang lain semua tidak akan bisa masuk. Yang bisa masuk adalah anak-anak mereka, generasi berikutnya. Nah, ketika Musa sampaikan seperti itu, bangsa Israel sadar, aduh iya, kami salah, menyesal. Nah, itu tadi, ya, menyesal. Tetapi penyesalan mereka bukannya bertobat, minta ampun, menangis di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak. Menyesalnya mereka berkata begini, kalau gitu, keesokan harinya, ya, mereka bilang, kami sekarang akan maju merebut Kanaan. Nah, ini orang yang semaunya sendiri, ya, kayak gini, ya. Kalau saudara baca itu membingungkan. Saat Tuhan bilang disuruh maju, kepingin apa, saudara? Mundur. Kepingin balik. Saat Tuhan bilang disuruh balik, kepingin apa? Saudara ketemu orang kayak gini gimana, sih?
Kalau saya jujur saja, kalau ketemu orang kayak gini, gregetan. Karepmu opo? Gitu ya. Ini orang yang semaunya sendiri. Bahasa kerennya itu sakarepe dewe. Disuruh maju, ingin mundur. Disuruh mundur, maju. Maju, apa yang terjadi? Menang. Kalah. Penyesalan yang tidak ditindaklanjuti dengan hal yang tepat justru malah akhirnya membawa kepada satu keadaan yang lebih buruk. Ya, jadi karena itu saya mengajak bahwa saudara, mari sekarang kita belajar. Ya, kalau kita menyesal, ada dalam kondisi penyesalan karena sesuatu yang kita sadari bahwa kita sudah salah berpikir, salah berucap, salah bertindak, salah mengambil keputusan dan sebagainya. Nah, hal-hal apakah yang harus kita lakukan setelah kita menyesal? Supaya kita jangan sampai seperti kayak bangsa Israel, menyesal tapi akhirnya salah menindaklanjuti, salah menangani penyesalan, malah membawa mereka kepada hal yang lebih buruk. Yang pertama sekarang, hal yang harus dilakukan untuk bisa menangani, mengatasi, menyelesaikan, ya, menindaklanjuti penyesalan. Yang pertama adalah belajar untuk melakukan yang terbaik. Dalam hidup ini, belajar untuk melakukan yang terbaik. Ini adalah langkah antisipasi. Kalau saudara sudah belajar untuk lakukan yang terbaik, kita akan semakin kurang menyesal. Penyesalan itu akan semakin berkurang. Karena apa? Kita sudah berupaya, kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Nah, ketika kita belajar untuk melakukan yang terbaik, orientasi kita harus tertuju kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya, kalau tertuju kepada manusia, kita bisa kecewa. Saya beri contoh, ketika seorang bekerja, dia bekerja di sebuah perusahaan, gitu ya. Nah, punya atasan, punya bos, ya, punya pimpinan atau punya owner dari perusahaan yang tempat orang itu bekerja, ya. Nah, orang yang bekerja ini kerja keras, giat, sungguh-sungguh, ya, sampai perusahaan itu maju. Tapi ternyata bos, owner atau atasannya ini tidak menghargai apa yang sudah diupayakan oleh si pekerja itu. Sekian lama bekerja dengan sungguh-sungguh sampai perusahaan maju, tapi bosnya tidak tahu, tidak ngerti sama orang ini. Gajiannya nggak ditambah, kedudukannya nggak dinaikkan. Kira-kira gimana, Sob? Kalau mau jujur ya, kira-kira gimana, Sob? Kecewa. Aduh, percuma ya aku kerja mati-matian, berjuang begitu rupa supaya perusahaan maju. Ternyata sekian lama aku bekerja mati-matian, perusahaan maju dengan pesat. Aku tidak dapat apa-apa. Gajian tidak naik, kedudukan tidak naik, dan sebagainya. Kecewa, Sob. Betul ya? Kecewa. Itu kalau berorientasi kepada manusia, pandangannya tertuju kepada manusia, dalam hal ini bos, atasan atau pimpinan. Kecewa. Itulah sebabnya Tuhan berkata, ayo kita buka Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, kata apapun juga yang kamu perbuat ini bicara dalam segala aspek, dalam pekerjaan, dalam apapun. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sudah perhatikan ini ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kalau sudah cermati ayat di atasnya, ini konteks dari ayat 23-24 ini bicara tentang
hamba-hamba terhadap Tuhan. Ya, saudara lihat di ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhan. Jadi ini Tuhan sedang berbicara kepada hamba-hamba. Hamba-hamba ini maksudnya bawahan, pekerja, pegawai. Ya, kira-kira begitu saudara ya. Apapun juga yang kamu lakukan sebagai pegawai, sebagai bawahan, sebagai pekerja, ya, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jelas. Kalau orientasi kita kepada manusia, dalam hal ini atasan, bos, pimpinan, kecewa. Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Tapi kalau orientasinya kepada Tuhan, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Karena kita percaya, tadi 24 dikatakan, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Loh Pak, yang bayari saya kan bos, yang bayari saya kan pimpinan, atasan yang bayari saya, bukan Tuhan loh. Tuhan tidak kirim duit ke saya. Yang kirim itu kan atasan, betul. Ya secara manusia memang kita memandang seperti itu, ya betul. Ya kita kelihatan seperti itu. Tapi Tuhan mau tegaskan, kalau kita lakukan seperti itu Tuhan, kita punya keyakinan upah yang memberi itu adalah Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan hati bos. Tadinya mungkin bosnya ini pelit, nah mungkin begitu saja. Perhitungan, ya, tidak ngerti. Tuhan ini bisa ngotek-ngotek, ya, bisa ngidik-ngidik hatinya bos. Tahu-tahu bosnya tidak bisa tidur. Teringat sama ini loh, pegawai satu ini loh. Ya ini pegawai yang setia, pegawai yang kalau kerja sungguh-sungguh, berjuang dengan sungguh-sungguh, diingatkan terus sampai bosnya nggak bisa tidur sampai gelisah. Tuhan diingatkan terus. Akhirnya bosnya sadar, bangun. Besoknya dia bilang, aku harus kasih sesuatu kepada pegawai ini. Tak kasih bonus, tak kasih kenaikan gaji, tak kasih berkat lebih. Bisa nggak Zul? Bisa. Kalau bosnya tidak mau, dikidik-kidik tetap tidak mau, so, Tuhan bisa kirim berkat melalui yang lain. Bisa, so. Bisa. Tahu-tahu saudara menabung, di tabungan saudara dapat undian. Lu bisa, so, ya. Ataupun yang lainnya, tiba-tiba ada berkat yang tidak terduga datang dalam hidup kita. Bisa. Karena yang memberi upah adalah Tuhan bisa memakai segala macam cara untuk kirim berkat buat kita. Burung gagak pun bisa dipakai untuk kirim daging buat Nabi Elia. Tidak masuk akal burung gagak itu pemakan daging. Ngapain kok dikirim ke Nabi Elia? Dimakan sendiri kok. Tapi nggak bisa. Tuhan bilang harus dikirim ke Elia. Nurut burung gagaknya, so. Ya, oke. Nah kita kembali, so, ya. Jadi yang pertama, mari kita belajar untuk melakukan yang terbaik. Belajar, ya, saya sendiri juga belajar. Karena tidak mudah, kadang-kadang itu orientasi kita itu kepada manusia, kepada situasi dan sebagainya, ya. Sehingga kadang-kadang kita merasa, buat apa ya? Alapa kok soro-soro? Alapa kok mati-matian? Alapa kok banting tulang? Ngapain? Tidak perlu sudah. Tapi ternyata lakukanlah seperti untuk Tuhan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua sekarang, ya. Supaya kita bisa menangani penyesalan dengan tepat, ya. Yang kedua adalah segera putar haluan. Sekali lagi, segera putar haluan. Apa maksudnya? Ayo kita baca Yoel pasal 2 ayat yang ke-13. Yoel 2 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Zaman dulu orang kalau mengalami sesuatu, ya, tanda dia berduka cita, tanda dia berkabung, dia itu mengoyakkan pakaiannya, lalu menaruh abu di atas kepalanya. Zaman dulu itu seperti itu, tradisi kebiasaannya seperti itu. Ya, pakaiannya dikoyakkan sampai mungkin ada yang robek, modelnya ada karu-karuan sehingga orang lihat, oh ini lagi berkabung, ini lagi duka cita, ya. Tapi Tuhan ngomong dia ini, koyakkanlah
dan jangan pakaian. Kalau pakaian kan cuma yang nampak, so. Pakainya dikoyakkan, tapi hatinya belum tentu koyak. Tuhan mau pakaiannya nggak usah, nggak perlu. Yang penting hatinya. Ya. Berbaliklah kepada Tuhan Allah. Nah, jadi dikatakan tadi yang kedua, segera putar haluan. Yang dimaksud dengan putar haluan di sini adalah berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada jalan Tuhan, berbalik kepada kehendak Tuhan. Kalau sadar diri kita salah, ya segera balik. Jangan salah, diteruskan aja, sob. Saya pernah dengar ada yang ngomong begini, wis kadung salah ya Pak, wis kadung kecemplung, ya wis tak getno sisan. Nah, repot, sob ya. Lah kadung salah ditambah, diteruskan, sob. Tambah gimana, sob? Tambah ada karuan, tambah babak belur, tambah hancur-hancuran, sob. Lah kadung salah. Lah kecuali kalau kita tidak tahu kita salah, ya itu beda ya. Ini sudah tahu dirinya salah, sadar dirinya salah, tapi mikirnya begini, dan sudah kadung ya. Wis kadung ya wis. Nah, ini diteruskan saja. Ya, jangan cepat putar balik. Segera balik arah, kembali ke jalan yang benar, kembali ke apa yang Tuhan mau. Ini yang kedua. Ya. Mengatasi atau menangani penyesalan yang kedua, segera putar haluan, balik ke arah, ke jalan yang benar. Yang ketiga sekarang, 2 Petrus 2 ayat yang ke-22. 2 Petrus 2 ayat yang ke-22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya. Nah, ini kalau sudah baca ayat-ayat di atasnya, mereka di sini adalah orang-orang yang pernah mengenal kebenaran, pernah hidup di dalam kebenaran, lalu balik kepada hidup lama, balik kepada dosa. Ya, sampai dikatakan akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari yang semula. Adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada pernah mengenal jalan kebenaran tapi kemudian meninggalkan jalan kebenaran. Itu ayat-ayat di atasnya seperti itu, so. Nah, memang peribahasa ini tajam. Ya, kalau saya baca peribahasa ini tajam, so. Dikatakan anjing kembali lagi kepada muntahnya. Jadi habis muntahkan sesuatu dijilat lagi, so. Wah, ini kalau kita bayangkan kan pasti, maaf, so, ya, menjijikan kan. Tapi ini dilakukan oleh anjing ini, ya. Babi yang sudah dimandikan bersih, nyemplung lagi ke comberan, masuk lagi ke kubangan, ya. Jadi kalau kita bayangkan, waduh, kok bisa ya seperti itu? Bisa. Ya. Yang ketiga, menangani penyesalan yang ketiga adalah belajarlah dari kesalahan. Belajarlah dari kesalahan. Seseorang yang terus jatuh dalam hal yang sama, terus jatuh dalam kesalahan yang sama berulang kali, ya, itu bisa digambarkan seperti, nah ini peribahasa ini tadi, ya, dah enak, saudara, ya. Karena jatuh dalam kesalahan yang sama berulang kali, saudara, ya. Kalau 1-2 kali oke, tapi bolak-balik jatuh dalam kesalahan yang sama, ini berarti tidak belajar dari kesalahan. Memang proses belajar itu tidak mudah, benar. Ya, orang belajar itu tidak gampang, so. Betul, namanya saja kan belajar, so. Ya, tidak mudah. Namun kita harus terus belajar. Ya, kalau kita nggak belajar, akhirnya seperti ini, jatuh terus dalam kesalahan yang sama, berulang kali jatuh dalam kesalahan yang sama. Yang ketiga, belajarlah dari kesalahan. Ini cara menangani penyesalan yang ketiga. Yang keempat sekarang, yang terakhir, ya. Jadi yang pertama, belajar untuk melakukan yang terbaik. Yang kedua, segera putar haluan. Ya, kalau sadar salah, wah, jalannya salah, arahnya salah, langsung putar haluan, langsung kembali. Jangan dibiarkan atau jangan terus melangkah dalam yang salah, itu jangan. Ya. Yang ketiga, belajar dari kesalahan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama, tidak jatuh dalam kesalahan yang sama berulang kali. Ya. Yang keempat, yang terakhir, serahkan kepada Tuhan dan bangkit kembali. Serahkan penyesalan kita,
kepada Tuhan, ya. Serahkan ini hati yang menyesali, serahkan kepada Tuhan dan bangkit kembali. Penyesalan dapat membuat seseorang menjadi terpuruk dan tidak sanggup untuk berdiri lagi. Ada orang yang ketika dia menyesal, dirinya sudah jatuh dalam satu kondisi yang parah gitu ya, lalu kemudian dia terpuruk, dia tidak bisa bangkit lagi. Itu bisa terjadi, ya. Nah, kita umat Tuhan tidak boleh seperti itu. Kita harus serahkan kepada Tuhan, ya. Hati yang menyesal, hidup yang sudah melakukan kesalahan, setelah kita sadar, ya tentunya kita bertobat, kita minta ampun, kita serahkan kepada Tuhan, dan sekarang bangkit bersama dengan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah bisa pakai segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, termasuk kondisi penyesalan kita. Allah bisa pakai untuk datangkan kebaikan dalam hidup kita. Nah, kalau Allah memulihkan umatnya, itu sangat bisa. Sudah ingat kisah Ayub? Ayub diserang begitu rupa, semuanya habis, hartanya habis, anak-anaknya mati, ya. Tapi ketika Tuhan memulihkan Ayub, apa yang terjadi? Alkitab mencatat pemulihan yang Tuhan kerjakan luar biasa. Ayub bisa punya anak lagi. Ada yang tanya sama saya, itu waktu punya anak lagi sama istri yang mana, Pak? Diperkirakan ya sama istri yang dahulu, ya, yang istrinya yang tadi bilang masih bertekunkah engkau, kutukilah Allahmu dan matilah. Diperkirakan sama istri itu. Ini diperkirakan, saudara. Tapi kalau saudara tanya pastinya, mau tahu pastinya, nanti kalau kita sudah pulang ke surga, tanya sama Tuhan. Tuhan, siapa istrinya Ayub yang bisa membuat sampai Ayub akhirnya bisa punya anak 10 lagi, ya, gitu ya. Nah, hartanya juga dipulihkan. Tuhan berkati Ayub 2 kali lipat. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kalau Tuhan memang mau memulihkan seseorang, tidak ada yang mustahil. Nah, 2 contoh di dalam Alkitab, ya ini penutup terakhir saudara ya, sebagai perbandingan 2 murid Tuhan. Saudara pasti tahu ya, siapakah dia? Yang satu adalah Yudas Iskariot, yang satu adalah Petrus. Yudas Iskariot menyesal setelah dia menjual gurunya 30 keping perak. Gurunya ditangkap, lalu kemudian gurunya dijatuhi hukuman mati. Alkitab mencatat, nanti Bapak Ibu baca di Matius 27 ayat 3-5 ya. Yudas menyesal, tetapi di dalam penyesalannya itu apa yang dilakukan, saudara? Bunuh diri, gantung diri. Duh, nyesel, saudara. Sadar dirinya salah. Dia menghadap ke ahli Taurat, imam kepala, uangnya dikembalikan. Maksudnya dia, ini uangnya tak balik, bebas no. Tuhan Yesus tuh bebaskan, maksudnya begitu ya. Kan Yudas menyerahkan Tuhan Yesus dengan diberi imbalan uang 30 keping perak. Ini uangnya tak balik no, karena nyesel, tak balik no. Ya, tapi bebaskan, guruku tuh bebaskan. Katanya imam kepala, apa urusannya dengan kami? Itu urusanmu sendiri. Mereka tidak mau tahu. Ya, Yudas tambah terpuruk. Dia tidak mampu menangani hatinya yang sangat menyesal. Akhirnya dia bunuh diri. Beda dengan Petrus. Petrus kalau Bapak baca di Matius 26 ayat yang ke-75 ya. Matius 26 ayat 75. Dikatakan Petrus pun menyesal karena dia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Perlu Bapak Ibu ketahui, kesalahan yang dilakukan Petrus itu tidak lebih baik ya dari kesalahannya Yudas. Sama. Yang satu menjual dengan imbalan uang, yang satu menyangkal, aku tidak kenal siapa itu Yesus, tidak kenal, aku tidak tahu, 3 kali. Sama buruknya, so. Ya. Tetapi Alkitab mencatat setelah Petrus sadar, ayam berkokok, Petrus sadar, Petrus menangis, dan Petrus tidak bunuh diri. Dia tetap ada dalam kumpulan bersama murid-murid. Dia tetap belajar untuk melayani Tuhan. Dia bertobat sungguh-sungguh. Tuhan pulihkan Petrus. Sekali berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Bahkan sejarah mencatat Petrus itu mati dengan cara disalibkan dalam posisi terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Karena dia merasa aku tidak layak kalau disalibkan dengan posisi yang sama seperti guruku. Salibkan aku dalam posisi terbalik.
Seorang yang menyesal dan bisa menangani penyesalannya dengan baik, membuat akhirnya hidupnya dipulihkan dan dipakai Tuhan, luar biasa. Ya, jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, semua kita sekali lagi tentu pernah menyesal. Tidak tahu tentang hal apa ya, masing-masing kita yang tahu penyesalan-penyesalan apa yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, dalam hidup kita. Nah, mari sekarang tangani, atasi, selesaikan, tindak lanjuti penyesalan dengan benar, supaya jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang tadi itu ya malah kacau, malah tidak karu-karuan ya. Ataupun seperti Yudas Iskariot. Ingat, bunuh diri adalah jalan tercepat menuju ke neraka. Saya berulang kali ngomong ini ya, jangan pernah berpikir untuk bunuh diri karena menganggap bunuh diri itu menyelesaikan masalah. Oh tidak. Kita berkata, hai orang bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktu? Jadi kalau bunuh diri itu berarti mati sebelum waktunya. Itu melawan kedaulatan Tuhan. Karena yang berdaulat untuk menentukan hidup mati kita itu siapa saudara? Tuhan. Tapi kalau ada orang bunuh diri, dia mau mati menurut maunya atau waktunya dia sendiri. Karena mungkin ditinggal pacar ya Pak. Ya, stres berat karena masalah seperti ini, aku tidak mampu lagi. Wis tak bunuh diri, jangan. Ini jalan tercepat menuju ke neraka. Bukan menyelesaikan masalah, tapi justru masuk ke dalam sebuah masalah yang sangat besar yang tidak akan pernah terselesaikan. Karena ada di neraka. Itu masalah besar di neraka itu. Jauh lebih besar daripada cuma sekedar putus pacar. Ya, kerjaan mungkin ngalami masalah atau mungkin hutang piutang. Tidak ada apa-apanya dibanding neraka, tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Neraka jauh lebih berat dan itu bersifat kekal. Ini bukan masalah biasa, ini masalah sangat besar. Itulah sebabnya Tuhan bilang, hai orang bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktu? Ya, mari kita mau belajar untuk bisa menangani penyesalan dengan baik. Ingat, kalau kita sudah bertobat, walaupun keadaan kita mungkin dalam keadaan kondisi yang sulit, ya karena memang sudah salah, ya. Ingat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada satu ayat yang bertanya, ya, dalam bentuk kalimat tanya, ya seperti ini. Kita lihat sebentar ini ayat penutup, Kejadian 18 ayat 14, bagian A saja. Kejadian 18 ayat 14. Bagian A saja. Dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Sudah cukup sampai situ ya. Ini kalimat tanya. Ini juga mesti kita tanyakan sama diri kita. Kalau mungkin kita mengalami satu kondisi yang secara manusia, tidak mungkin bisa, tidak akan bisa. Tanyakan kalimat ini kepada diri kita. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tanda tanya. Saudara jawab seperti jawaban kita tadi. Ada di ayat firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Lain imbal silakan kembali maju ke depan. Injil Lukas pasal yang pertama di ayat yang ke-37. Ini jawabannya. Ayo kita baca sama-sama. Lukas pertama ayat 37. Semua sudah dapat ya? 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setuju berkata amin. Ini jawabannya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Dalam satu pujian kita katakan, ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang lalu, yang akan datang, asa dan harapan yang terbayang, masa depan
anak-anak kami Tuhan, umat-umat-Mu. Kami sadar kami masih jauh dari sempurna. Ada banyak hal-hal yang sudah kami lakukan, yang sudah kami pikirkan, yang sudah kami katakan, yang salah di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, kami sadar, kami menyesal. Dan setelah kami menyesal, kami datang kepadamu. Kami mau menangani penyesalan ini dengan tepat, supaya kami jangan terpuruk dan mengalami hal-hal yang lebih fatal, seperti bangsa Israel, seperti Yudas Iskariot. Kami tidak mau seperti itu, tapi kami boleh belajar dari Petrus. Setelah sadar akan kesalahannya, Petrus bertobat sungguh-sungguh. Petrus kembali ke jalan Tuhan. Dan selanjutnya Petrus menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Pemulihan terjadi karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa pakai Petrus luar biasa, bahkan matinya pun mati syahid demi untuk Tuhan. Oh, luar biasa Tuhan. Karena biarlah Engkau kerjakan setiap kami umat-umat-Mu. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus Engkau yang akan bekerja lebih lanjut, sehingga setiap kami umat-umat-Mu boleh mengatasi, menangani, menindaklanjuti penyesalan dengan baik, dengan tepat, dan akhirnya hidup kami dipulihkan. Hidup kami boleh menjadi indah, akan semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Oh Tuhan, diberkati setiap umat-umat Tuhan di dalam iman rohani mereka, diberkati di dalam usaha pekerjaan, diberkati di dalam keluarga rumah tangga, diberkati di dalam studi sekolah, bahkan diberkati di dalam kesehatan. Masa depan yang indah penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan buat setiap umat-umat-Mu yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh belajar hidup di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa jika ada umat-umat Tuhan yang sakit, Tuhan Engkau jamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Berdoa untuk Bapak Ibu Mulyadi dan keluarga, untuk Ibu Esther dan keluarga, di mana orang-orang yang mereka kasih telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Ialah kekuatan penghiburan surgawi Tuhan curahkan atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai malam Natal Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Haleluya.